Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Masih suka nonton SpongeBob? Sama. Oke, pada video kali ini admin Tanfan akan merangkum alur film bapak dari bapaknya bapak-bapak saya, yaitu Ip Man Season 1. Film ini menceritakan tentang awal mula kehidupan Ip Man yang tadinya serba berkecukupan, tapi setelah negara Wibu menyerang akhirnya mereka pun hidup dalam keterpurukan. Cih, mendoksene. Seperti apa kisah lengkapnya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai di kota Fosan, Cina, di sebuah wilayah makmur yang terkenal sebagai sarangnya bela diri. Terlihat para guru bela diri di sana sedang mengerahkan murid-muridnya berlatih bela diri. Di lain tempat di rumah Ip Man, ajudannya bilang bahwa ada guru kungfu yang mau bertemu dengannya. Dari sini sudah sangat jelas bahwa Ip Man adalah orang terhormat di sana. Ip Man pun menemuinya. Orang ini adalah Liu. Dia baru saja membuka perguruan kungfu di Fosan dan ingin berlatih bersama Ip Man karena ia mendengar Ip Man terkenal sebagai ahli Wing Chun. Tapi ajakan tersebut ditolak oleh Ip Man secara halus. Guru Liu terus memaksanya, dia bilang kita latihan pribadi saja. Jadi kalau guru Ip Man kalah maka tak ada orang yang tahu. Mendengar hal itu Ip Man pun menyanggupinya. Tapi dia mau makan dulu bersama anak istrinya dan mengajak Liu makan juga. Tapi di sini istri Ip Man kelihatan tidak suka dengan cara makan guru Liu ini. Setelah selesai makan, mereka pun sebat sebentar. Di waktu yang sama, ada seorang remaja yang hendak mengambil layangan nyangkut di teras rumahnya Ip Man. Ip Man dan Liu pun akhirnya bertarung. Saat Liu terpental, anak yang tadi mengambil layangan melihatnya dari jendela. Ip Man kembali melancarkan pukulannya itu hingga Liu mengaku kalah. Ia pun pulang dan meminta guru Ip agar merahasiakan duel mereka. Tentu saja Ip Man menurutinya. Singkat cerita, di sebuah restoran, Yuan remaja yang tadi menceritakan kekalahan Liu dari guru Ip Man di depan tongkrongannya. Tak berselang lama, guru Ip juga ke restoran itu untuk menemui teman bisnisnya yang bernama Kuan. Di tempat lain, Liu yang sedang mengawasi muridnya mendapat kabar bahwa dirinya dikalahkan oleh guru Ip. Ia kemudian bergegas ke restoran dan mencari Yuan. Liu lalu memarahi Yuan di muka umum. Tiba-tiba Lin pun datang untuk melerainya. Lin sendiri adalah kakaknya Yuan, sang pemilik restoran. Tak mau disalahkan, Yuan pun bergegas ke atas untuk mengkonfirmasi langsung pada guru Ip. Liu meminta guru Ip menjaga reputasinya. Lin langsung menyeret Yuan dan melarangnya mempermalukan orang di depan umum. Tapi Yuan masih ngotot. Seketika, Lin melorotkan celana Yuan dan semua orang pun tertawa melihatnya. Dan akhirnya Yuan pun pergi dengan perasaan malu. Lalu tiba-tiba saja polisi Li Zhao datang. Dia meminta agar para berandal kungfu ini tak bikin ribut. Dia juga bilang bahwa kungfu itu kan sudah kuno, sekarang mah pistol, katanya. Sambil menodongkan senjatanya ke kepala Ip Man. Seketika itu juga Ip Man memblokir pelatuknya dan mendorong keluar pelurunya. Li Zhao hanya terdiam melihat itu. Ip Man mengakui bahwa praktisi kungfu itu terkadang memang berisik. Tapi bukan berarti mereka tak beradab. Ia pun memutuskan mentraktir polisi itu dan kerumunan pun menjadi bubar. Di rumah Ip Man, ia memberikan pinjaman modal kepada Kuan untuk membuka pabrik kapas. Kuan pun menerimanya. Saat sedang mengantar Kuan keluar, tiba-tiba saja Lin datang dan menunjukkan jurus-jurus barunya. Sementara istrinya menemani anaknya yang sedang menggambar. Saat asyik-asyiknya berpraktek, anjir. Saat asyik-asyiknya berpraktek, anak Ip Man datang dan menunjukkan hasil gambarnya itu. Namun Ip Man mengacuhkannya. Sang istri kemudian menatapnya dengan sinis. Melihat dari luar pagar, warga setempat pun meminta Ip Man mengulangi aksinya lagi. Mendengar itu, sang istri marah dan mengusir mereka semua. Sang istri meminta Ip Man lebih meluangkan waktunya pada anak-anak mereka. Singkat cerita, di suatu hari, ada sekelompok pengembara yang hendak menantang para guru kungfu di Fosan. Kelompok ini dipimpin oleh Jin. Ia pun menantang perguruan yang pertama dan pertarungan itu pun dimenangkan oleh Jin. Ia pun kemudian mendatangi perguruan yang kedua. Kali ini menggunakan senjata dan sama saja guru ini pun kalah juga. Jin dan anak buahnya bangga dan merayakan kemenangannya di sebuah warkop terdekat. Namun penjual di sana bilang, jangan terlalu bangga dulu ke bocah tengik jika belum bisa mengalahkan Ip Man. Mendengar itu bersegeralah Jin dan para kaumnya pergi menemui Ip Man. Setibanya di rumah Ip Man, Jin menantangnya bertarung, namun Ip Man menolaknya. Sang istri juga memarahi gerombolan itu.
Tapi Jin bersikeras mengajak Ip Man baku tonjok. Dan karena Ip Man susis alias suami takut istri, akhirnya sekali lagi ia tak menerima tantangan itu. Jin bilang pada istrinya bahwa dia tak akan membunuhnya. Bila perlu, Jin juga tak akan menggunakan tangannya. Mendengar penghinaan yang sangat menggenjotkan itu, sang istri pun mengizinkannya. Lalu polisi datang serta memohon agar Ip Man mengembalikan kehormatan Fosan. Pertarungan hebat pun dimulai. Di awal-awal, Ip Man terlihat bertahan untuk mengukur sejauh mana kemampuan Jin. Setelah itu, ia pun langsung melakukan serangan demi serangan yang membuat Jin keteteran. Ia kemudian menyuruh Jin bangkit lagi. Kali ini dia menggunakan pedangnya, sedangkan Guru Ip hanya menggunakan kemoceng. Pertandingan pun diakhiri dengan kemenangan oleh Guru Ip ini. Mereka akhirnya keluar sambil disoraki warga Fosan. Sejak saat itulah warga Fosan jadi sangat menghormati Ip Man. Saat berbelanja di pasar, ia selalu mendapatkan barang-barang secara gratis. Itu semua adalah bentuk terima kasih para warga Fosan kepada Ip Man yang telah menjaga martabat Fosan. Namun semua kisah indah itu berubah pada tahun 1937 saat Jepang menduduki Cina. Banyak orang-orang yang mati kelaparan. Semua jadi makin parah saat negara Wibu itu menduduki Fosan pada tahun 1938. Jepang menghancurkan banyak fasilitas. Populasi Fosan pun menyusut tajam. Adapun rumah Ip Man disita Jepang untuk dijadikan markas. Disinilah kehidupan Ip Man berubah drastis. Kendati demikian, sang istri tetap menemaninya. Ip Man yang saat itu kehabisan beras memutuskan menuju ke toko beras untuk membeli beras. Barang berharga miliknya pun kemudian ditukarkan ke beras. Seusai menukar beras, Ip Man pun bertemu Kuan dan mengajak Ip Man untuk bekerja di pabrik kapasnya. Karena Jepang masih mengizinkan pabriknya beroperasi, Kuan menawarkan jabatan pada Ip Man mengingat Ip Man lah yang meminjamkan modal awal dibangunnya pabrik ini. Tapi Ip Man menolaknya karena tak mau berhutang budi. Ia kemudian berusaha keras mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarganya itu. Akan tetapi Ip Man selalu ditolak. Akhirnya Ip Man ikut rombongan pekerja batubara. Di sana ia pun bertemu dengan Lin, si pemilik restoran. Saat sedang beristirahat, Lin melihat Guru Ip menyimpan jatah makan siangnya. Melihat itu, Lin meminta Ip Man agar menghabiskan jatahnya juga. Mereka berdua saling bertanya kabar. Lin kemudian mengatakan bahwa adiknya Yuan tak pernah pulang ke rumah sejak Lin meloroti celananya hari itu. Ia tak tahu apakah adiknya itu masih hidup atau tidak. Lin sangat ingin meminta maaf padanya. Lalu Lin tak sadar bahwa kalengnya hilang. Saat tengah mencari kaleng itu, tiba-tiba tentara Jepang datang dan melihat polisi Li Zhao kini menjadi penerjemah Jepang. Jenderal Jepang mendengar bahwa orang-orang Fosan jago kungfu, maka dia ingin mengundang orang-orang Fosan untuk bertarung dengan para karatenya. Jika menang, mereka akan mendapatkan beras. Orang-orang Fosan pun bersemangat. Lin juga ikut serta ke sana sedangkan Guru Ip tidak ikut. Sesampainya di sana terlihat Guru Liu sedang menghajar para karatekers Jepang dan dia menang dan mendapatkan beras. Melihat ketangkasannya itu, Jenderal Miura ingin bertarung juga. Dia juga ingin melawan 3 orang Fosan sekaligus. Miura akan memberinya beras menang ataupun kalah. Dan kemudian Miura pun turun tangan juga melawan 3 orang Fosan. Salah satunya adalah Lin. Hanya dengan sekali serangan Miura menumbangkan 3 orang sekaligus. Lin kembali bangkit dan melawan lagi. Walhasil Lin pun dihajar sampai batuk darah. 2 orang yang tadi melawan Miura mengaku menyerah. Tapi Lin menyerang lagi. Namun Miura mampu mencekiknya. Lalu Lin menyemburnya dengan darah. Miura pun menghajar Lin sampai terpental. Keesokan harinya, Ip Man yang bekerja, tiba-tiba ia melihat ada kaleng di bawah tumpukan batu bara. Ip Man pun menyimpannya. Saat sedang makan siang, Li Zhao dan Jepang datang mengundang bertarung lagi. Ip Man yang melihat hal itu langsung menghampiri Li Zhao dan menanyakan Lin. Namun Li Zhao mengaku tak tahu. Guru Ip terus bertanya tapi Li Zhao menghiraukannya. Akhirnya ia pun ikut ke tempat kemarin berharap ia bertemu dengan Lin di sana. Sesampainya di sana, Ip Man melihat Liu yang sudah menang. Liu meminta bertarung melawan 3 orang lagi. Miura pun mengabulkannya. Liu lalu melawan mereka dan pada akhirnya dia kalah dan menyerah. Lalu dia pulang sambil membawa berasnya. Ia melarang peserta membawa beras jika sudah kalah. Namun Jenderal Miura tidak setuju dan marah atas tindakannya itu. Miura bilang ini kan cuma turnamen, jangan ada tembak-tembakan lagi. Akhirnya turnamen kembali diteruskan. Ip Man berteriak pada Li Zhao. Dia marah dan ingin bertarung. Ia pun bertanya apakah Lin dipukuli sampai mati juga. Li Zhao tak menjawab dan membukakan pintunya. Ia pun meminta 10 orang sekaligus. Li Zhao pun melarangnya karena itu sangat berbahaya. Tapi ia tetap bersikeras. Miura juga kaget mendengar hal itu. Tapi dia tetap mengabulkannya. Dan kemudian pertarungan pun dimulai.
Ip Man yang sudah sampai gerbang ke-8 pun akhirnya dengan membabi buta menghabisi satu persatu para anak buah karate Jenderal Miura itu. Melihat itu, Miura nampak kagum dengan kehebatan Guru Ip. Setelah ke-10-nya babak belur, Miura memintanya kembali dan memberikan beras itu. Tapi Ipman menolaknya. Ipman pun pulang membawa beras berdarah milik Guru Liu. Ia kemudian ke rumah Guru Liu untuk memberikan berasnya yang tadi ke keluarganya. Li Zhao yang ada di sana memperingatkan Ipman agar berhati-hati pada orang Jepang. Ipman yang masih emosi lalu menampar si Li Zhao ini karena menganggapnya pengkhianat. Namun ia membantah karena dirinya hanya menjadi penerjemah saja. Namun Ipman sudah tak menghiraukannya lagi dan berlalu pergi. Di rumah, sang istri mengobati luka Ipman menggunakan minyak gosok. Ipman selalu karena istrinya masih setia padanya. Di lain tempat di tengahan untuk membegal. Mereka pun pergi ke pabrik kapas milik Kuan. Jin meminta uang tapi Kuan dipukuli karena memang tak punya uang saat itu. Melihat ayahnya dipukuli, ia pun pergi ke tempatnya Guru Ip dan melaporkan kejadian itu. Tapi sayang, sebelum Guru Ip sampai mereka keburu pergi dan berjanji akan kembali lagi. Dan salah satu anggota pembegal itu ternyata ada Yuan, adiknya Lin, sang pemilik restoran yang tewas dipukuli Miura. Setibanya di pabrik, Ipman melihat Kuan yang cedera tengah bekerja. Kuan kemudian memohon agar Ipman mengajarkannya Wing Chun. Permohonan itu rupanya diikuti oleh semua buruh pabrik di sana. Alhasil Ipman pun menyanggupinya. Ipman kemudian mengajari mereka semua. Singkat cerita, Ipman yang sedang bermain dengan anak-anak kedatangan Li Zhao. Ia bilang bahwa Miura ingin bertarung melawannya dan tiba-tiba saja Kolonel Santo datang juga. Saat Santo melihat istri cantik si Ipman, dia ingin naik dan saya rasa dia ingin mengkubak-kubaknya. Spontan Ipman pun menghajar Santo dan anak buahnya hingga tepar. Li Zhao pun mengajak Ipman sekeluarga untuk mengasingkan diri. Namun akibatnya, Li Zhao pun dihajar habis-habisan oleh Santo karena membiarkan Ipman kabur. Miura bilang akan mengerahkan semua pasukannya untuk menemukan Ipman. Li Zhao akhirnya pulang dengan babak belur. Dia kemudian menemui Ipman di kamarnya untuk memberikan barang pesanannya. Ipman sangat berterima kasih pada Li Zhao karena telah menyembunyikan keluarganya. Keesokan harinya, Jin datang lagi meminta uang. Kali ini para buruh siap menghadapinya dan perkelahian pun terjadi. Saat para buruh sedang bersusah payah melawannya, Guru Ip tiba-tiba datang dan membantu menghajar para begal ini. Para begal ini kemudian menyerang lagi menggunakan kapak, tapi Ipman berhasil menaklukkannya. Akhirnya Jin pun turun tangan menggunakan garpu jerami sedangkan Ipman menggunakan bambu. Lalu Yuan, adiknya Lin juga ikut membantu menyerang Ipman. Tapi karena Ipman dikaruniai taijutsu yang hebat, ia pun berhasil mengalahkan mereka berdua. Setelah itu, Jin dan anak buahnya kabur. Namun Ipman memanggil Yuan yang berjalan pincang. Ia memberikan kotak kaleng milik Lin kepada Yuan. Yuan kesal dan menepisnya. Ipman kemudian mengambilnya lagi dan memberitahu bahwa Lin, kakaknya, sudah tewas mengenaskan karena dipukuli Jepang. Mendengar itu, Yuan menerimanya dan Ipman pun berlalu pergi. Di sini, Yuan menangis terseduh-seduh saat tahu bahwa isi kaleng itu adalah sebuah layangan yang pernah ditangkap di rumahnya si Ipman. Rupanya kakaknya masih menyimpannya. Di malam harinya, Li Zhao bergegas menemui Ipman. Dia menghimbau agar Ipman tidak pergi ke pabrik kapas karena Miura sedang ke sana. Di pabrik kapas, Santo menanyakan keberadaan Ipman dalam bahasa Jepang. Saat Kuan disiksa untuk menjawab, tiba-tiba Ipman datang dan menyerahkan diri. Ia lalu dipukul hingga bertekuk lutut. Saat Santo ingin menembaknya, tiba-tiba Miura mencegahnya. Ia meminta Ipman untuk mengajarkan kungfu kepada tentara Jepang. Ipman menolaknya. Dia malah menantangnya bertarung. Jenderal pun menyuruh bawahannya untuk menahannya. Ia kemudian menitipkan anak dan istrinya kepada Li Zhao. Di penjara, Miura datang langsung dan memberikan makanan pada Ipman. Miura ingin pertandingannya ditonton oleh orang banyak agar semua orang tahu bahwa kungfu Jepang lebih baik daripada kungfu Cina. Ia pun menjawabnya dengan menjauhkan nampan makanannya. Keesokan harinya, sang istri yang dibawa Kuan pergi dari Fosan menangis karena selama ini tak pernah mendukung Ipman. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Satu persatu pukulan dilayangkan di kedua belah pihak. Serangan terjadi dengan sangat seru. Rupanya istrinya dan Kuan kembali ke Fosan untuk melihat Ipman. Bentar.
Sorry guys. Lanjut. Akhirnya Jenderal Miura pun kalah dan babak belur oleh Wing Chun-nya si Ip Man ini. Emang the best lah si Ip Man ini. Namun tiba-tiba Santo menembak Ip Man hingga terjatuh. Seketika itu juga warga pun bereaksi keras. Sementara itu, Li Zhao berupaya merebut pistol dari Santo dan akhirnya ia berhasil menembak leher Santo. Sang istri dan para warga pun mengerumuni Ip Man dan film pun berakhir. Oke, jadi gimana menurut kalian? Endingnya emang cukup menggantung karena memang film Ip Man tak berhenti di situ saja. Akan ada nanti sequelnya yang selanjutnya akan Admin Tanfan bahas. Jadi jangan lupa subscribe jika kalian suka. Saya Admin Tanfan pamit undur diri dan terima kasih.